Sobat JDIHN, perkenalkan saya Jenny JDIHN. Pada kesempatan ini, saya akan memperkenalkan aplikasi yang wajib kalian ketahui sebagai anggota JDIHN. Tidak lain dan tidak bukan, aplikasi tersebut adalah aplikasi e-Report. Aplikasi e-Report merupakan aplikasi pelaporan kinerja pengelolaan JDIH yang wajib diisi oleh seluruh anggota JDIH. Aplikasi ini dapat diakses melalui https://e-report.jdihn.go.id. Melalui kesempatan ini, kami akan memberikan panduan penggunaan aplikasi e-Report agar Sobat JDIHN tidak bingung dan dapat memahami dengan jelas hal-hal apa saja yang perlu diisi dalam aplikasi e-Report. Langkah yang pertama, Bapak Ibu dapat melakukan login dengan memasukkan username, nama instansi masing-masing anggota, dan password default yang sudah diberikan oleh pusat JDIHN. Jangan lupa mengklik centang pada CAPTCHA dan dilanjutkan dengan klik login. Demi keamanan akun, mohon segera mengganti password setelah berhasil login pertama kali. Selanjutnya, Bapak Ibu dapat membuat draft laporan dengan cara mengklik Buat Draft Laporan, lalu Bapak Ibu dapat memulai pengisian data dukung. Dengan langkah awal, klik Lihat pada laporan tahunan 2025. Pada halaman ini, terdapat 4 variabel. Variabel yang pertama, pengelolaan dokumen dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, berisi 2 indikator, yaitu indikator yang pertama, Poin A, peraturan yang dikeluarkan oleh instansi dari Bapak Ibu di tahun 2025. Jika mengeluarkan peraturan dan sudah diunggah pada website, pilih Ada, lalu dapat mengunduh template lampiran yang tersedia. Setelah mengisi secara lengkap data peraturan, simpan dalam format PDF, disertai dengan narasi, lalu upload dan simpan. Jika tidak mengeluarkan, atau tidak mempublish, atau tidak membuat, pilih Tidak ada. Lalu, dapat mengunduh template surat pernyataan yang tersedia. Setelah mengisi secara lengkap, disertai kop instansi, dan ditandatangani oleh pimpinan dalam format PDF, lalu upload dan simpan. Jika Bapak Ibu merupakan anggota tingkat perpustakaan hukum, perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta, dapat mengisi peraturan yang dikeluarkan oleh instansinya. Contoh peraturan rektor, kemudian selanjutnya pilih Ada. Lalu dapat mengunduh template lampiran yang tersedia. Setelah mengisi secara lengkap data peraturan, simpan dalam format PDF, disertai dengan narasi, lalu upload dan simpan. Juga sama, jika tidak mengeluarkan atau tidak mempublish atau tidak membuat, pilih Tidak ada. Lalu, dapat mengunduh template surat pernyataan yang tersedia. Setelah mengisi secara lengkap, disertai kop instansi, dan ditandatangani oleh pimpinan dalam format PDF, lalu upload dan simpan. Selanjutnya, untuk poin B, indikator khusus. Jika Bapak Ibu memiliki putusan atau rekomendasi lembaga peradilan atau kuasi, peradilan pilih Ada. Lalu dapat mengunduh template lampiran yang tersedia. Setelah mengisi secara lengkap, simpan dalam format PDF, disertai dengan narasi, lalu upload dan simpan. Jika tidak mengeluarkan atau tidak mempublish atau tidak membuat, pilih Tidak ada. Lalu, dapat mengunduh template surat pernyataan yang tersedia. Setelah mengisi secara lengkap, disertai kop instansi dan ditandatangani oleh pimpinan dalam format PDF, kemudian upload dan simpan. Selanjutnya, untuk poin C, dokumen hukum lain. Untuk subindikator pertama, program penyusunan peraturan perundang-undangan. Jika Bapak Ibu memiliki program penyusunan peraturan perundang-undangan dalam bentuk SK penetapan, pilih Ada. Upload dalam format PDF, disertai dengan narasi, lalu simpan. Jika tidak mengeluarkan atau tidak mempublish atau tidak membuat, pilih Tidak ada. Lalu dapat mengunduh template surat pernyataan yang tersedia. Setelah mengisi secara lengkap, disertai kop instansi dan ditandatangani oleh pimpinan dalam format PDF, kemudian upload lalu simpan. Selanjutnya, untuk subindikator 2, rancangan peraturan perundang-undangan. Jika Bapak Ibu memiliki rancangan peraturan perundang-undangan, pilih Ada. Lalu dapat mengunduh template lampiran yang tersedia. Setelah mengisi secara lengkap, simpan dalam format PDF, disertai dengan narasi, lalu upload dan simpan. Jika tidak mengeluarkan, tidak mempublish, atau tidak membuat, pilih Tidak ada.
Lalu, dapat mengunduh template surat pernyataan yang tersedia. Setelah mengisi secara lengkap, disertai kop instansi dan ditandatangani oleh pimpinan dalam format PDF, kemudian upload lalu simpan. Selanjutnya, untuk subindikator 3, naskah akademik keterangan atau penjelasan, naskah urgensi. Jika Bapak Ibu memiliki dokumen tersebut, pilih ada. Lalu dapat mengunduh template lampiran yang tersedia. Setelah mengisi secara lengkap, simpan dalam format PDF disertai dengan narasi, lalu upload dan simpan. Jika tidak mengeluarkan atau tidak mempublish atau tidak membuat, pilih tidak ada. Lalu, dapat mengunduh template surat pernyataan yang tersedia. Setelah mengisi secara lengkap, disertai kop instansi, dan ditandatangani oleh pimpinan dalam format PDF, lalu upload dan simpan. Selanjutnya, untuk subindikator 4, hasil pemantauan dan peninjauan undang-undang, atau hasil analisa dan evaluasi peraturan perundang-undangan. Jika Bapak Ibu memiliki dokumen tersebut, pilih ada. Lalu dapat mengunduh template lampiran yang tersedia. Setelah mengisi secara lengkap, simpan dalam format PDF, disertai dengan narasi, lalu upload dan simpan. Jika tidak mengeluarkan atau tidak mempublish atau tidak membuat, pilih tidak ada. Lalu dapat mengunduh template surat pernyataan yang tersedia. Setelah mengisi secara lengkap, disertai kop instansi, dan ditandatangani oleh pimpinan dalam format PDF, lalu upload dan simpan. Selanjutnya, untuk subindikator 5, risalah pembahasan. Jika Bapak Ibu memiliki dokumen tersebut, pilih ada. Lalu dapat mengunduh template lampiran yang tersedia. Setelah mengisi secara lengkap, simpan dalam format PDF, disertai dengan narasi, lalu upload dan simpan. Jika tidak mengeluarkan atau tidak mempublish atau tidak membuat, pilih tidak ada. Lalu, dapat mengunduh template surat pernyataan yang tersedia. Setelah mengisi secara lengkap, disertai kop instansi, dan ditandatangani oleh pimpinan dalam format PDF, lalu upload dan simpan. Selanjutnya, untuk subindikator ke-6, kajian hukum atau hasil penelitian hukum. Jika Bapak Ibu memiliki dokumen tersebut, pilih ada. Lalu, dapat mengunduh template lampiran yang tersedia. Setelah mengisi secara lengkap, simpan dalam format PDF, disertai dengan narasi, lalu upload dan simpan. Jika tidak mengeluarkan atau tidak mempublish atau tidak membuat, pilih tidak ada. Lalu, dapat mengunduh template surat pernyataan yang tersedia. Setelah mengisi secara lengkap, disertai kop instansi dan ditandatangani oleh pimpinan dalam format PDF, lalu upload dan simpan. Selanjutnya, untuk indikator yang kedua, subindikator 1, metadata pengisian dan abstrak peraturan perundang-undangan yang sesuai standar. Jika Bapak Ibu sudah mengolah metadata pengisian dan abstrak peraturan perundang-undangan yang sesuai standar, pilih ada. Lalu dapat mengunduh template lampiran yang tersedia. Setelah mengisi secara lengkap, simpan dalam format PDF, disertai dengan narasi, lalu upload dan simpan. Jika tidak mengolah, pilih tidak ada. Lalu dapat mengunduh template surat pernyataan yang tersedia. Setelah mengisi secara lengkap, disertai kop instansi dan ditandatangani oleh pimpinan dalam format PDF, lalu upload dan simpan. Selanjutnya, untuk subindikator kedua, diseminasi produk hukum. Jika Bapak Ibu sudah mengolah diseminasi produk hukumnya, pilih ada. Lalu dapat mengunduh template lampiran yang tersedia. Setelah mengisi secara lengkap, simpan dalam format PDF, disertai dengan narasi, lalu upload dan simpan. Jika tidak mengolah, pilih tidak ada. Lalu dapat mengunduh template surat pernyataan yang tersedia. Setelah mengisi secara lengkap, disertai kop instansi dan ditandatangani oleh pimpinan dalam format PDF, lalu upload dan simpan. Selanjutnya, variabel kedua, aksesibilitas terhadap dokumen informasi hukum dengan indikator tersedianya sistem informasi secara online. Poin 1. Jika memiliki atau menampilkan menu publikasi dokumen pembentukan peraturan perundang-undangan, pilih ada. Upload dalam format PDF, disertai dengan narasi. Poin kedua. Jika terdapat tampilan detail peraturan, pilih ada. Jika terdapat tampilan detail dokumen hukum lain, pilih ada. Jika terdapat tampilan detail putusan, pilih ada. Upload ketiga dokumen tersebut dalam format PDF, disertai dengan narasi. Poin selanjutnya, ketiga. Jika terdapat fitur pencarian dengan beberapa opsi penyaringan, pilih ada.
upload dalam format PDF, disertai dengan narasi. Poin keempat, jika terdapat statistik jumlah seluruh dokumen hukum, pilih ada. Jika terdapat statistik jumlah seluruh koleksi peraturan perundang-undangan, pilih ada. Jika terdapat statistik berdasarkan status keberlakuan peraturan perundang-undangan, pilih ada. Jika terdapat statistik jumlah peraturan perundang-undangan berdasarkan jenis, pilih ada. Kemudian, jika terdapat statistik jumlah pengunjung yang mengakses dokumen hukum, pilih ada. Upload kesemuanya dalam format PDF, disertai dengan narasi. Poin kelima, jika memiliki aplikasi berbasis mobile, pilih ada. Upload dalam format PDF, disertai dengan narasi. Kemudian, update data. Jika tidak terdapat atau tidak mengelola atau tidak memiliki dari setiap poin tersebut di atas, pilih tidak ada. Kemudian terakhir update data. Kemudian bisa melanjutkan untuk variabel selanjutnya. Selanjutnya, variabel ketiga, integrasi dan sinkronisasi dokumen hukum. Dengan indikator, tersedianya dokumen hukum anggota JDIH pada alamat jdihn.go.id. Jika sudah terintegrasi, pilih sudah terintegrasi. Data dukung pertama yang dilampirkan, tangkapan layar URL API integrasi terbaru yang aktif dan sukses. Kemudian lampirkan dalam format PDF disertai narasi dan link API. Data dukung kedua, melampirkan log sinkronisasi yang update dalam format PDF disertai dengan narasinya. Kemudian klik update data. Jika belum terintegrasi, pilih belum terintegrasi, kemudian klik update data. Dan dapat melanjutkan ke variabel selanjutnya. Variabel keempat, pengembangan JDIH. Di dalamnya terdapat 5 indikator. Indikator pertama, layanan informasi hukum secara on-site. Jika terdapat, jawab ada. Data dukung yang dilampirkan terkait A. Dokumen atau informasi hukum dalam bentuk elektronik maupun non-elektronik. B. Layanan informasi hukum secara langsung oleh petugas. C. Kios informasi elektronik yang dilengkapi dengan petunjuk penggunaan. Upload dalam format PDF disertai dengan narasi, lalu simpan. Jika tidak terdapat, jawab tidak ada. Kemudian simpan indikator. Lalu dapat melanjutkan ke indikator selanjutnya. Indikator kedua, peraturan terjemahan. Jika Bapak Ibu sudah melakukan terjemahan, jawab ada. Kemudian, upload dalam format PDF disertai dengan narasi, lalu simpan. Jika tidak ada, jawab tidak ada, lalu simpan. Dan dapat melanjutkan ke indikator selanjutnya. Indikator ketiga, pengembangan aplikasi yang mendukung pemanfaatan JDIH. Jika ada pengembangan yang dilakukan, jawab ada. Kemudian, upload dalam format PDF disertai dengan narasi, lalu simpan. Jika tidak melakukan pengembangan, jawab tidak ada. Kemudian, simpan data. Lalu, dapat melanjutkan ke indikator selanjutnya. Indikator keempat, layanan informasi hukum bagi penyandang disabilitas. Jika terdapat layanan tersebut, pilih ada. Kemudian, upload dalam format PDF disertai dengan narasi, lalu simpan. Jika tidak terdapat layanannya, jawab tidak ada, lalu simpan. Kemudian dapat melanjutkan ke indikator selanjutnya. Indikator kelima, evaluasi mandiri. Di dalamnya, Bapak Ibu dapat mengisikan terkait dengan evaluasi aspek penyelenggaraan JDIH, kemudian identifikasi kendala atau hambatan penyelenggaraan JDIH, dan rencana tindak lanjut pengembangan JDIH. Semuanya diisi dengan lengkap, kemudian simpan di masing-masing tabelnya. Demikian pengenalan aplikasi e-report. Yuk, jangan lupa isi e-report tepat waktu dan pastikan seluruh data dukung yang diunggah lengkap dan sesuai ketentuan. Tunjukkan kinerja terbaik pengelolaan JDIH melalui aplikasi e-report. Sampai jumpa di kesempatan lainnya dan tetap semangat membangun JDIHN yang berkualitas.